kau kendo Arab jangi duko intan Tari rungan tu dotoka andi dotoka Nambe yang kites panotan Mari serampak salam doa Angin sempit salam doa kaku Lampu yang di dotokan Isirate juga mana Noda jangka yang arah Mega bawa ngawaleno kaku Kenras rasa teku julang Pangarap ngadeku bentang Nanta parana notang dong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya sedang berada di suatu tempat. Jadi tempat ini tempat persinggahan yang sangat menarik ya. Jadi lokasinya sangat strategis. Ya mungkin dari pemirsa semua pasti akan tahu di mana tempat ini. Ya mudah-mudahan yang di samping saya ini alhamdulillah sampai hari ini sangat sehat walafiat ya. Ada Pak Daeng. Pak Daeng apa namanya? Biasanya saya dipanggil Pak Daeng. Oh biasanya dipanggil Pak Daeng. Sengaja saya datang ke sini dengan tiba-tiba tanpa diketahui. Langsung saya cegat beliau ini ya. Karena saya dengar informasi ke tempat Pak Daeng, jadi ada rasa penasaran saya nih Pak Daeng. Iya, ada rasa penasaran. Jadi sengaja saya cegat beliau ini supaya apa? Suatu saat pasti akan mengisahkan sesuatu sehingga yang dulu tempat ini bisa dikatakan sangat sepi, Pak. Sangat sepi. Ya, ya mungkin ada beberapa apa namanya itu inisiatif ya, edukasi dari Pak Daeng sendiri sehingga tempat ini sangat ramai. Dan ini juga banyak tamu-tamu yang datang ya karena mungkin faktor mereka itu disinilah tempat kenyamanan untuk berteduh untuk sementara ya, tempat persinggahan ya. Mungkin pemirsa merasa penasaran, jadi saya akan coba bertanya sampai detail kenapa beliau berada di tempat ini. Ya, mari Pak Daeng. Ya. Oke. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, saya perkenalkan diri. Saya sering dipanggil orang-orang sahabat kami, teman-teman kami, dipanggil Pak Daeng. Pak Daeng. Daeng. Jadi awalnya itu di sekitar tahun 2000-an saya dari Sulawesi Selatan, tempatnya di Kampung Tanah Toa. Di Kampung Tanah Toa, Sulawesi Selatan.
Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Berarti pedalaman itu Pak Daeng? Ya, sangat pedalaman dan primitif. Primitif, sampai sekarang primitif. Sampai sekarang. Ya. Di kampung kami ini biasanya orang mengatakan bahwa kampung mitos. Kampung mitos. Tetapi bagi kami itu adalah merupakan adat, ya, tradisi di daerah kami. Ya. Jadi sekitar tahun 2000-an itu saya masuk di Sumbawa. Ya. Saya tinggal di salah satu karang ya, namanya Karya Mulia. Karya Mulia. Di desa Pelampang, dusun Pelampang, kecamatan Pelampang. Ya. Setelah kami tinggal di sana, alhamdulillah antusias masyarakat pada umumnya Pelampang ya, Ya. sangat perhatiannya mereka itu kepada kami sangat luar biasa. Ya. Karena memang saya lihat sifat Sumbawa itu ya, orang Sumbawa sangat luar biasa kepada pendatang, betapa dia cinta sayang kepada pendatang ya. Menghargai. Ya, rasa kasihannya itu sangat luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Itu salah satu kelebihan masyarakat Sumbawa dalam tanda kutip itu pada umumnya. Ya. Nah, saat itulah saya selalu berpikir, saya ini ingin bukan hanya Pelampang, karena di bagian timur ada lagi Kecamatan Bang. Iya, Kecamatan Bang. Saya menginginkan dua kampung ini, ya, saya ingin lebih dekat kepada mereka. Silaturahminya. Silaturahminya, ya. Akhirnya saya berusaha pada waktu itu berdoa, semoga Allah itu memberi kesehatan, rezeki untuk saya bisa mendapatkan salah satu lokasi antara Pelampang dengan Empang. Oh iya. Alhamdulillah doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan saya bertempat di Dusun Aigoro, Ya. Desa Teluk Santong, Kecamatan Pelampang. Jadi kampung ini merupakan pertengahan antara Kecamatan Empang dengan Kecamatan Pelampang, nah, termasuk Kecamatan Labangka juga. Iya. Disitulah berawal Berawal sehingga ya. saya bertempat di Aigoro ini. Jadi saat pertama datang ke tempat ini atau lokasi ini, gimana perasaannya pada akhir saat itu? Ya, pada waktu itu karena kebetulan di lokasi ini masih sepi, Belum ada apa-apa. Ya? belum ada bangunan-bangunan rumah, masih jarang-jarang ya. Tetapi saya sangat yakin bahwa suatu saat nanti Ya. lokasi yang saya tempati ini ya akan ramai. Dan ramai. Ya, karena di sini situasi alamnya itu banyak yang menarik. Nah, contohlah Gunung Serantok, ya. Ya, Gunung Kemudian Serantok. Labu Jontal ya, Ya. yang punya taman-taman laut Ya. yang indah ya. Termasuk Teluk Santong juga. Ya. Salah satu yang spesial lagi bagi saya pribadi, bagi kami ini sekeluarga, karena kami ini kan etnis Bugis ya. Etnis Bugis. Di sini lebih dekat kami dengan Bugis-Bugis di pesisir ini. Iya. Bagus itu. Yang sangat menarik di sini Pak Daeng, karena saya melihat situasi bukit di sini kan. Jadi pas berhadapan dengan lokasinya tempat Pak Daeng tinggal. Ya, Ini, ya. Ini kita kaji secara spiritual sedikit ini Pak Daeng. Kalau akan lebih asik ya. Kalau ada sedikit-dikit ya, karena kita tahu bahwa suatu tempat itu ketika belum ada apa-apa,
bangunan atau apa gitu Pak Daeng, pasti tidak lepas dari hal-hal yang mistik itu Pak Daeng. Kira-kira bukan dalam arti kita perbesarkan hal-hal mistik itu Pak Daeng, minimal mereka itu dikasih petunjuk atau apa gitu. Nah, terus yang paling sangat menarik lagi, tantangan atau pantangan saat Pak Daeng mau buka lokasi di sini. Iya, itu yang pokoknya pemirsa semua, saya akan kuak sejarahnya Pak Daeng kenapa bisa berada di sini. Iya. Jadi ketika itu waktu awal-awal saya tempati ini lokasi, jujur saja ya, kita ini kan manusia biasa, tentunya ada rasa ragu, ya. Dan juga memang ada rasa takut sedikit. Ada juga rasa takut. Saya kira nggak takut tuh. Ya, terus. Ya. Tapi yang saya takutkan itu, ya namanya manusia biasa ya. Manusia kan tidak luput daripada namanya kesalahan. Betul. Jangan sampai nanti saya itu hilap ya, sehingga melakukan kesalahan yang tidak bisa diterima, yang fatal ya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak di kasat mata ya. Karena di sini juga memang bisa dikatakan lokasi ini ada sedikit angker ini. Oh, ada sedikit angker. Ada sedikit angker. Tapi saya yakin bahwa keangkerannya itu tergantung dari kita ya. Apabila kita melakukan kesalahan ya, tidak bisa menyesuaikan diri dengan hal-hal yang mistik-mistik itu tadi ya. Tapi saya tetap menjaga dan tetap berdoa semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini memang kalau kita berbicara tentang itu tadi ya, saya katakan ya, hal-hal yang mistik yang ada hubungan dengan supranatural ya. Di sini memang masih alamnya di sini mungkin karena masih kurang ramainya ya. Dan memang yang saya katakan tadi bahwa di sini ada semacam gunung yang bisa kita katakan bahwa dia itu kadang mengeluarkan aura. Ya, ada juga ya. Ada ya. Nah, itulah salah satu diantaranya adalah Gunung Serantok ini. Gunung Serantok. Ya. Jadi penjaga Gunung Serantok ini kadangkala tidak mau menerima perlakuan manusia ini kadang. Di lokasi ini ya. Contohlah biasanya mungkin ada hubungan ya, mohon maaf ya, karena penebangan hutan. Betul. Ya. Iya. Itu salah satu juga diantaranya itu. Berarti penjaga-penjaga di sini bagaimana supaya hutan bisa lestari? Itu yang dia inginkan. Itu yang diinginkan. Jadi, mereka ini yang dia inginkan kepada kita manusia ini. Tolong dilindungi alam. Tolong lindungi alam. Iya. Nah, kalau kita lindungi alam, maka merasalah dia tidak terusik. Iya. Iya. Betul. Nah itu intinya. Sangat luar biasa ini Pak Daeng. Nah ini yang belum dijawab sama Pak Daeng tadi. Pas saat lokasi ini atau saat pertama Pak Daeng buka tanah. Ya, untuk dibangun, alhamdulillah sampai sekarang bisa kita lihat kan hasilnya itu. Gimana perasaan Pak Daeng? Ya pertama sih yang saya katakan, saya pertamanya itu agak ragu dan sedikit ada rasa takut juga karena sepinya lokasi ini pertama saya tempatin. Kan mulanya dan bahkan sampai sekarang kami ini kan masih penduduk pelampang ya. Iya. Pun rumah yang pertama saya bangun itu saat ini masih ada. Ya. Jadi berawal itu saya masih kadang pulang pelampang ya. Paginya ke sini, malamnya pulang atau sore.
saat itu. Ya. Nah, karena itu tadi adanya rasa keraguan, sedikit ada rasa ketakutan. Ya, karena saya belum paham betul Ya. bagaimana situasi di Betul. tempat ini. Nah, jadi lambat laun saya sudah rasa wah Tenang. lebih tenang di Lebih sini. tenang di sini. Nah, ya, lebih Ya. tenang. Ketimbang di Pelampang, malum di Pelampang kan sudah Ramai. katakanlah kota yang ramai. Iya, kota yang ramai. Hiruk pikuk suara-suara mesin. Ya. Nah, disitulah saya merasa di tempat ini setelah nyampe di sini, alhamdulillah merasa tenang. Ya. Dan saya memang cita-cita saya itu sejak kecil ya. Ya. Saya cuma ingin mencari ketenangan saja. Iya, mencari ketenangan, mencari banyak bersilaturahmi. Itu yang pertama. Jadi, saya selalu menggalang namanya sahabat. Ya. Alhamdulillah, seolah-olah akhir-akhir ini saya sudah sepertinya tidak merasa lagi bahwa saya ini Bukan orang Bugis. bukan iya, Bukan orang bukan orang Bugis. Bugis lagi. Iya. Saya ini seolah-olah sudah jadi Sumbawa. Orang Sumbawa. Orang Sumbawa. Oh, luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya termasuk saya ini sangat bersyukur bisa kenal sahabat saya itu ya, saudara saya Iya. Mas Arsis. Bang Arsis ya. Ya. Ya, alhamdulillah. Pertama kali saya kenal beliau ini, ya rasanya ya Semakin ramai. semakin sulit rasanya kita lupakan. Iya, sekalipun dalam seminggu itu tidak ketemuan, tetapi yang penting saya sudah dengar suara, alhamdulillah seperti. Tapi kalau dalam seminggu tidak ketemuan, Lari mencari. sepertinya saya kehilangan sesuatu. Iya, seperti itu. Iya, Ya, Bang. alhamdulillah. Iya. Ya karena faktor niat baik juga ini padanya. Jadi apapun yang dilakukan sama orang tergantung dari penilaiannya orang terhadap kita. Jadi insya Allah untuk ke depan nih Padaeng, karena kita nawaitu dan bersilaturahmi, aku yakin sama manusia itu saja yang paling penting kalau saya. Subhanallah. Iya, itu Padaeng. Jadi sedikit saya tambahkan Iya. ya. Nah, kemudian ketika itu ya banyak teman sahabat saya yang datang silaturahmi ke tempat saya. Nah, oleh karena saat itu di sini sepi, Iya, ya, saya kadang juga kasihan iya, teman-teman, sahabat-sahabat saya yang datang. Akhirnya saya berpikir ya, harus saya bikinkan sebuah tempat lah, ya pondok lah. pondok lah ya. Ya. Bangunan yang ya ala kadarnya lah Iya, untuk mereka bisa tempat dia beristirahat. Ya, termasuk saya bangun musola itu. musola itu. Ya. Oh iya. Belum kita orang muslim di sini tempat masjid agak jauh ya. Iya. Kemudian kita bangunkan semacam untuk menu makanan mereka, karena di sini tidak ada warung yang dekat. Betul. Nah, kasihan mereka. Bahkan di sini sumur pun airnya itu tidak bisa diminum, Bang Arsis. Ya. Ini hanya untuk bisa dimandi dan cuci pakaian. Cuci pakaian. Ya. Oh iya. Itulah salah satu juga di sini masih kita ya Benahi persediaan air minum itu ya tidak layak untuk diminum air di Iya. sini. Mungkin karena faktor kedalamannya atau zat-zat Salah satunya itu faktor kedalaman. faktor kedalaman. Nah, ketika beberapa kali saya gali sumur, saya perhatikan airnya dia itu kepingin dalam. Oh, masih mencari kedalamannya. Masih. Ya. Tapi mudah-mudahan mungkin besok lusa siapa tahu ada pemerintah Iya. ya, khususnya di Sumbawa ini ya, bisa berpikirkan untuk kami di sini ya umumnya di Desa Tulusantong ini. Iya. Betul.
karena kita tahu bahwa Pak Daeng alhamdulillah sudah membangun musola juga di sini kan. Ya. Ya, terus pengunjung-pengunjung yang datang ke sini ya alhamdulillah ketika masuk lokasi ini sangat tenang. Ya, cuman itu kendalanya air minumnya saja itu. Ya, Pak. Andaikan sudah ada air minum yang pas, mungkin mereka akan lebih lagi datang ke sini Pak Daeng ya. Jadi alhamdulillah setelah saya bangun musola ini, bukan hanya yang berkunjung ya, bahkan saudara-saudara kita yang lewat ini, ya, kadang-kala mampir kalau tiba waktu sholat. Nah, dan juga saya siapkan untuk WC mereka, baik yang kepingin mandi atau yang mau buang air, ya sudah saya siapkan. Oke. Ya, jadi alhamdulillah semuanya sudah diceritakan sama Pak Daeng. Jadi pemirsa semua, karena dari awal kita berbicara tempat ini kan belum kita taruh nama ini Pak Daeng ya. Kira-kira karena lokasi-lokasi yang di depan tempat tinggalnya Pak Daeng itu sangat bagus, juga kita lihat pemandangan itu, terus situasi di sekelilingnya Pak Daeng itu sangat bagus juga ya. Kira-kira apa yang pas untuk kita taruh nama di sini? Jadi di sini tempat di lokasi saya ini saya rencanakan ada 2 nama ya. Nah, yang berhubungan dengan katakanlah warung, ya, makanan, minuman, kami sepakat itu kita kasih nama Karya Family. Karya Family. Bagus itu Pak Daeng. Karya Family. Karya Family. Nah, kemudian tempat-tempat khususnya untuk saya pribadi, seperti itu tadi musola, seperti dengan baruga, tempat peristirahatan ya. Betul. Itu beda lagi. Beda lagi. Jadi tempo hari kalau saya tidak salah ingat ya, saya pernah ketemu Bang Arsis. Dan sempat saya tanyakan kira-kira di lokasi ini khususnya tempat pribadi saya ini apa yang cocok nama itu. Dan alhamdulillah berkat kecerdasan dan ilmu yang dimiliki oleh Bang Arsis, rupanya itu nama yang disebut saya sangat setuju. Saya sangat setuju. Ketika itu Bang Arsis sendiri menamakan bahwa yang paling cocok di lokasi ini harus dikasih nama Sampar Daeng. Jadi Sampar Daeng sangat luar biasa ya. Sampar Daeng. Jadi perpaduan ini buka-bukaan mau saya tutupi sehingga Pak Daeng sendiri yang buka. Sampar Daeng bagus itu Pak Daeng ya, karena mungkin faktor suku juga ya. Saya pikir ya sangat-sangat cocok. Disinilah memang tempat saya salut, bangga kepada Bang Arsis, karena setiap dia katakanlah menciptakan nama ya atau ide-ide itu selalu ada kecocokan untuk saya pribadi. Amin. Contohlah nama itu, ada beberapa nama yang dikasih dengan sahabat-sahabat yang lain. Tapi rasanya yang paling pas itu yang ditemukan oleh Bang Arsis, Sampar Daeng. Karena saya ini kan etnis Bugis ya. Putra Sulawesi yang datang ke Sumbawa ini, dan kita orang Sulawesi, utamanya etnis Bugis Makassar, memang panggilan atau samaran itu tetap ada Daeng. Tergantung dari orangnya atau gimana itu? Sebenarnya sih ya, kalau di Sulawesi itu masih ada pembagian kasta ya. Memang kalau di Sulawesi itu tertentu orang yang silsilah gitu ya. Ada turunan nisab namanya. Tapi karena
Kalau di Sumbawa ini kan taunya dia kalau orang Sulawesi itu Bugis pasti Daeng. Daeng, betul, betul, betul. Pasti Daeng. Ya. Jadi bagus sebuah nama Sampar Daeng. Dalam arti Sampar itu bisa dikatakan sebagai tempat peristirahatan. Iya, iya. Ya. Itu suatu kata yang bisa kita kolaborasikan, ya, karena tempat berteduh atau tempat tinggalnya Pak Daeng ini bisa kita katakan nama Sampar, ya. Kebetulan Pak Daeng ini dari Bugis, ya, kita padukan sudah itu kita dinamakan Sampar Daeng gitu. Luar biasa Pak Daeng. Alhamdulillah, mudah-mudahan sangat bermanfaat ya untuk tahu dan tanah Samawa ke depan, karena kita tahu bahwa Sumbawa ini ya bagaimana supaya akan lebih baik lagi Pak Daeng. Ya, akan lebih baik lagi, itu sih harapan Pak Daeng. Iya, iya. Ya, jadi yang paling penting sumber daya manusia bisa berkolaborasi juga dengan sumber daya alam yang ada di Sumbawa. Amin, amin, amin. Ya, oke Pak Daeng ya. Ya, terima kasih pemirsa semua. Itulah hasil dari ngepranknya saya tadi. Saya kan jauh-jauh datang dari Empang ini ya. Tanpa diketahui sama Pak Daeng, langsung saya gojlok hari ini. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.